Di tengah pesatnya pembangunan dan dinamika pelayanan publik, membangun masa depan daerah yang lebih baik, Kota Tenggarong, Kutai Kartanegara melangkah pasti menuju kukar idaman terbaik. Sebuah visi untuk menciptakan daerah yang inovatif, berdaya saing, dan mandiri. Rumah sakit ini adalah wujud nyata dari komitmen pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas. RSUD Aji Muhammad Parikesit adalah rumah sakit rujukan regional yang terus bertransformasi dengan pengembangan dan inovasi pelayanan, sumber daya manusia yang profesional, dan sarana yang semakin modern. RSUD Aji Muhammad Parikesit menjadi bagian tak terpisahkan dari misi besar Kukar Idaman Terbaik, yaitu meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pelayanan kesehatan prima. Sejalan dengan pengembangan infrastruktur, rumah sakit tidak akan memberikan dampak maksimal tanpa diimbangi dengan jumlah dan kualitas sumber daya manusia yang memiliki kompetensi. Rumah sakit bukan hanya sekedar bangunan megah, ia adalah sistem layanan yang berpusat pada manusia, dokter, perawat, bidan, apoteker, analisis laboratorium, fisioterapi, radiografer, dan seluruh tenaga pendukung lainnya yang mampu memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Widiasi SKM. Saya bertugas sebagai Kepala Bagian Umum di RSUD Aji Muhammad Parikesit. Salah satu tugas dan fungsi saya adalah membangun budaya organisasi untuk terciptanya budaya kerja melayani sesuai nilai-nilai rumah sakit, menerapkan standar akreditasi, keselamatan pasien terkait urusan kepegawaian, pendidikan pelatihan, pengembangan SDM, dan urusan sarana prasarana rumah sakit, serta komunikasi pelayanan publik. Sejak tahun 2023, bagian umum RSUD Aji Muhammad Parikesit mengalami pengembangan struktur organisasi yang menempatkan fungsi pengembangan SDM sebagai unit tersendiri, terpisah dari sub-bagian kepegawaian. Pemisahan ini dilakukan untuk memperkuat fokus pada peningkatan kompetensi pegawai melalui program pendidikan dan pelatihan yang lebih terarah sesuai kebutuhan rumah sakit. Dengan struktur baru ini, bagian umum berperan sebagai koordinator utama dalam penyelenggaraan berbagai kegiatan pengembangan kapasitas, mulai dari perencanaan diklat pelaksanaan hingga evaluasi hasil pelatihan, sehingga mampu mendukung peningkatan kualitas pelayanan rumah sakit secara berkelanjutan. Saat ini saya sedang mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan administrator di Pusjar SKPP LAN RI Samarinda. Pada kegiatan ini, judul aksi perubahan saya adalah Si Pemuda Idaman, yaitu strategi pengembangan unit diklat terakreditasi untuk meningkatkan mutu unit diklat dan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di RSUD Aji Muhammad Parikesit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Haji Sugeng MM, Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Dengan ini ingin menyatakan dukungan kepada Saudara Widiasi SKM. Aksi perubahan ini membawa manfaat yang besar untuk kemajuan rumah sakit, khususnya Rumah Sakit AM Parikesit dan rumah sakit lain yang ada di Kutai Kartanegara. Tetap semangat Mbak Widiasi, semoga apa yang Mbak lakukan membawa kebaikan dan nilai ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Martina Yulianti, Direktur RSUD Aji Muhammad Parikesit, mendukung sepenuhnya atas aksi perubahan yang berjudul Si Pemuda Idaman. Saya sangat berharap agar aksi perubahan ini dapat terimplementasi dan terus berkesinambungan di RSUD Aji Muhammad Parikesit dan terwujud diklat tersertifikasi di RSUD Aji Muhammad Parikesit, sehingga dapat membantu peningkatan kompetensi seluruh staf klinis yang ada di RSUD Aji Muhammad Parikesit. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Milestone kegiatan aksi perubahan Si Pemuda Idaman. Pertama, pembentukan tim aksi perubahan pada tanggal 9 Oktober 2025. Tahap ini menjadi fondasi utama menentukan kelancaran dan keberhasilan seluruh rangkaian kegiatan. Karena tim inilah yang akan memimpin, mengkoordinasikan, dan mengawal implementasi aksi perubahan hingga selesai. Rumah sakit menerbitkan surat keputusan atau SK, surat perintah tugas tim aksi perubahan, yang berfungsi sebagai dasar hukum untuk legitimasi pelaksanaan tugas. SK tersebut mencakup struktur organisasi, tim lengkap dengan uraian tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota. Selanjutnya adalah review dan penyusunan regulasi. Proses ini dimulai dengan melakukan identifikasi regulasi yang sudah ada,
termasuk pedoman, standar operasional prosedur atau SOP, serta ketentuan internal lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan diklat. Tim aksi perubahan kemudian menelaah kelengkapan, kesesuaian, dan relevansi regulasi. Standar akreditasi yang berpedoman kepada standar Kementerian Kesehatan. Hasil review regulasi yaitu review kebijakan penyelenggaraan diklat dan review standar operasional prosedur. Penyusunan panduan manajemen mutu, panduan audit mutu internal, kebijakan standar manajemen mutu, dan instrumen penilaian. Selanjutnya adalah menjalin kerjasama dalam rangka mempercepat proses pengembangan dan pemenuhan standar menuju unit diklat terakreditasi. RSUD Haji Muhammad Parikesit menjalin kerjasama strategis dengan lembaga diklat terakreditasi Balai Pelatihan Bidang Kesehatan atau Bapelkes Provinsi Kalimantan Timur. Hasil benchmarking kemudian ditindaklanjuti dengan penyusunan draft dan perjanjian kerjasama yang memuat ruang lingkup kerjasama dan kewajiban masing-masing pihak. Tahapan selanjutnya setelah draft disepakati menjadwalkan pelaksanaan penandatanganan perjanjian kerjasama antara RSUD Haji Muhammad Parikesit dengan Dinas Kesehatan yang membawahi Balai Pelatihan Bidang Kesehatan atau Bapelkes, dan pelaksanaan penandatanganan dilaksanakan di Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur. Pembentukan tim penjaminan mutu, pelatihan, dan tim audit mutu internal. Proses pembentukan tim diawali dengan identifikasi kebutuhan tim penjaminan mutu sesuai dengan standar akreditasi yang meliputi keanggotaan tim administrasi pengelolaan pelatihan, tim penunjang pelatihan. Melalui mekanisme ini, RSUD Haji Muhammad Parikesit kemudian menetapkan tim penjaminan mutu, pelatihan, dan tim audit mutu internal. Setelah tim terbentuk, dilakukan pertemuan awal untuk pembekalan dan penyelarasan peran. Dalam pertemuan tersebut, tim mendapatkan gambaran mengenai standar mutu pelatihan. Tahapan selanjutnya, tim kreatif juga mendiskusikan rencana pengembangan informasi diklat. Salah satu fokus utama adalah merancang sistem informasi diklat berbasis digital yang mencakup profil unit diklat, jadwal rencana pelatihan, mekanisme pendaftaran, daftar instruktur. Pengembangan sistem ini dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan kemudahan penggunaan, kejelasan tampilan, dan kebutuhan administrasi pelatihan. Persiapan pelaksanaan pelatihan. Persiapan pelaksanaan pelatihan bekerjasama dengan Balai Pelatihan Bidang Kesehatan atau Bapelkes Provinsi. Kerjasama ini bertujuan untuk memastikan pelatihan yang dilaksanakan memenuhi standar lembaga diklat terakreditasi, serta meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di RSUD Haji Muhammad Parikesit. Tahap persiapan dimulai dengan melakukan koordinasi awal dengan tim Bapelkes untuk menetapkan jenis pelatihan yang dibutuhkan. Pelaksanaan pelatihan yang disepakati untuk dilakukan yaitu kegiatan pelatihan basic trauma cardiac life support dan pelatihan manajemen kepala ruang perawatan. Pemilihan kedua jenis pelatihan ini didasarkan pada hasil analisis kebutuhan kompetensi tenaga kesehatan di rumah sakit, serta tuntutan peningkatan mutu, layanan kegawat daruratan, dan tata kelola manajerial ruang rawat inap. Koordinasi lanjutan bersama tim dari Bapelkes Provinsi untuk menyepakati kurikulum, metode pelatihan, jumlah peserta, dan jadwal pelaksanaan. Dan dari Bapelkes menugaskan instruktur bersertifikat dan berpengalaman di bidang kegawat daruratan dan manajemen kepala ruang perawatan. Pelaksanaan pelatihan BTCLS dilaksanakan pada tanggal 10 sampai dengan 15 November 2025 dan pelaksanaan pelatihan manajemen kepala ruang perawatan dilaksanakan pada tanggal 17 November 2025 sampai dengan 20 November 2025. Penyusunan dokumen dan pengajuan akreditasi. Tahap ini merupakan puncak dari seluruh proses pengembangan unit diklat terakreditasi karena seluruh upaya percepatan kegiatan dan pemenuhan standar dalam bentuk dokumen lengkap dan terstruktur sesuai instrumen standar akreditasi lembaga diklat. Pengembangan potensi diri. Proses pengembangan potensi diri dimulai dengan melakukan evaluasi diri guna mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang berkaitan dengan tugas sebagai pelaksana aksi perubahan. Melalui refleksi ini, reformer menemukan bahwa kompetensi dalam manajemen program, komunikasi lintas unit, dan pengelolaan dokumen akreditasi perlu ditingkatkan agar mampu menjalankan perannya lebih optimal. Pengembangan kompetensi tim. Mengingat bahwa proses menuju akreditasi memerlukan pemahaman komprehensif terhadap standar layanan penyelenggaraan pelatihan, tata kelola mutu, hingga administrasi akreditasi, maka seluruh anggota tim perlu dibekali dengan kompetensi yang memadai dan relevan. Oleh karena itu, pengembangan kompetensi ini menjadi fokus utama dalam memperkuat fondasi pelaksanaan aksi perubahan ini. Berdasarkan kebutuhan tersebut, tim kemudian mengikuti berbagai bentuk pengembangan kompetensi tim, antara lain pelatihan training of trainer dan training of course. Selain peningkatan kompetensi formal, tim juga memperkuat soft skill seperti kerjasama, komunikasi efektif, kepemimpinan, pemecahan masalah, dan manajemen waktu. Seluruh proses ini dilakukan melalui rapat koordinasi, diskusi kelompok, praktek mandiri,
pembagian tugas, serta feedback penugasan kembali. Pelaksanaan aksi perubahan pengembangan unit diklat terakreditasi RSUD Haji Muhammad Parikesit telah melalui serangkaian tahapan penting yang melibatkan pembentukan tim, penyusunan regulasi, kerjasama strategis dengan Bapelkes, penguatan penjaminan mutu, digitalisasi informasi diklat, pelaksanaan pelatihan, hingga penyusunan serta pengajuan dokumen akreditasi. Dalam proses pemenuhan dokumen akreditasi diklat, ketercapaian pemenuhan dokumen 100% telah terpenuhi dan telah terupload dalam Si-Aksi. Proses selanjutnya mempersiapkan verifikasi dan rekomendasi dari asesor akreditasi diklat. Capaian pemenuhan 20 jam pelajaran per pegawai menunjukkan peningkatan yang signifikan, yaitu dari 47,6% pada bulan Agustus 2025 menjadi 67,80% pada akhir November 2025. Sehingga upaya peningkatan kompetensi SDM dapat dinyatakan berjalan optimal dan memberikan hasil yang diharapkan. Saya Aulia Rahman Basri, Bupati Kutai Kartanegara, dengan ini menyatakan mendukung penuh aksi perubahan yang dilakukan oleh Ibu Widiasih SKM. Semoga aksi perubahannya berjalan lancar dan kami selaku pemerintah daerah mendukung penuh aksi perubahan ini. Kami RSUD Haji Muhammad Parikesit siap mendukung Si Pemuda Idaman. Si Pemuda Idaman diklat terakreditasi, yaitu untuk mendukung kami dalam memudahkan dalam mendapatkan SKP. Perkenalkan, saya Mita, Perawat UGD. Kesan-pesan selama saya mengikuti pelatihan BTCLS hari ini, saya merasa sangat senang, terutama fasilitatornya sangat baik dan sangat menguasai materi, sehingga kami semua bisa memahami materi dan bisa mengupgrade ilmu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Dr. Santirini, spesialis bedah anak, subspesialis digestif anak konsultan. Dengan ini kami menyatakan mendukung aksi perubahan dan keberlanjutan implementasi aksi perubahan dengan judul Si Pemuda Idaman. Mudah-mudahan dalam tahun ini bisa dikerjakan dan kita sangat mendukung karena ini menjadi keinginan bersama di rumah sakit, karena banyak kegiatan-kegiatan yang kita lakukan, kita harus bekerja sama dengan pihak lain untuk melakukan pelatihan-pelatihan. Dan semoga ini bisa dikerjakan, dan selamat kepada aksi perubahan dari Widiasih ini adalah Si Pemuda Idaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur memberi dukungan penuh untuk aksi perubahan dan keberlanjutan implementasi perubahan dalam jangka panjang Saudara Widiasih SKM dengan judul Si Pemuda Idaman. Saya optimis bahwa aksi perubahan ini bisa meningkatkan mutu kompetensi dari tenaga kesehatan di Kutai Kartanegara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Rahmadi, Kepala BKPSDM Kutai Kartanegara, dengan ini mendukung aksi perubahan Saudari Widiasih SKM dengan judul Pemuda Idaman. Saya berterima kasih atas aksi perubahan yang dibuat oleh Saudari Widiasih. Mudah-mudahan aksi perubahan ini menjadikan motivasi kepada kawan-kawan yang ada di Rumah Sakit AM Parikesit. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih juga atas kegiatan diklat yang kami kirim ke LAN Samarinda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemuda Idaman adalah energi baru bagi kami. Teruskan langkah hebat ini.